Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketahuan kenapa Cina dukung penuh Jokowi. Ternyata ada hal besar yang ditutup-tutupi dari rakyat. Potensi terbesar dalam memaksakan kehendak untuk tetap berkuasa, terkesan ada yang ingin diselesaikan. Tolong diviralkan, agar semua bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa NKRI di ujung tanduk, bahwa begitu banyak tudingan dari berbagai lapisan rakyat tokoh-tokoh nasional kepada Presiden Jokowi dari sekian banyak janji-janji bohong, dari buat aturan-aturan yang menguntungkan asing atau Cina Tiongkok, dari ekonomi Indonesia yang salah kelola atau sengaja dibangkrutkan sehingga Indonesia menuju kebangkrutan ekonomi, sampai RUU HIP yang dianggap melanggar pasal 2 pidana karena usaha merubah Pancasila, yang kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat yang dengan keras meminta Jokowi mundur. Semua itu sepertinya Presiden Jokowi dengan santai tidak menanggapi, bahkan kelihatan seperti tidak peduli kondisi ekonomi di Indonesia yang benar-benar menuju kehancuran. Jokowi berkesan diam tetapi kelihatan yakin tidak bisa jatuh. Sampai kondisi terburuk apapun, Jokowi tetap harus dipertahankan untuk rencana yang lebih besar Cina. Jika tekanan terhadap Jokowi hanya aksi yang sporadis, dipastikan Jokowi tidak akan goyang sedikit pun karena kuatnya dukungan Cina komunis Tiongkok. Yang bisa melengsarkan Jokowi hanyalah aksi-aksi nasional yang luar biasa besar sekali, seperti 212 dan aksi nasional 98 sewaktu menurunkan Soeharto dengan tekanan massa yang kuat. Tadi Pak Profesor Antoni menyampaikan ada desain yang sudah lama yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu ya, Jokowi itu di belakangnya siapa gitu. Nah, ini bukan berupa analisis tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing ditemani oleh Puan. Sepulang dari sana langsung ke Bandung, karena saya juga di Bandung, karena ada acara wisuda dari IPDN. Waktu itu KSP-nya adalah Teten Mas Duki. Teten Mas Duki mengumpulkan tokoh-tokoh dari Jawa Barat untuk ketemu dengan Presiden Jokowi pada saat bersamaan dengan wisuda atau di sela-sela wisuda. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di situ dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Ketika itu 12 tokoh Jawa Barat, salah satunya adalah sahabat saya yaitu Profesor Dr. Asep Warlan SH MH, sedikit kesal karena dia bilang itu tidak mungkin karena ada undang-undang tenaga kerja. Tidak gampang mempekerjakan tenaga asing dari Cina. Jokowi waktu itu senyum-senyum. Dan lalu juga salah satu dari tokoh Jawa Barat, yaitu Acil Bimbo, juga sedikit marah, menyatakan bahwa itu dasarnya penjajahan. Jokowi cuma senyum-senyum, Puan pucat pasi. Tapi apa yang terjadi setelah itu, Jokowi melanggar semua undang-undang dan memasukkan tenaga kerja sampai dengan supir truk ataupun satpam. Hampir di semua PLTA yang dibangun oleh Cina ataupun perusahaan-perusahaan tambang, ini sudah ada rencana pengkhianatan. Lalu kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya, yaitu almarhum Dr. Rizal Ramli, ketika dia di Rempang, kebetulan saya satu angkatan dengan Rizal Ramli, dan juga sama-sama setahanan, juga dengan Profesor Musti Umar. Kalau Pak Musti Umar 7 bulan ya sama lah dengan saya, tapi Rizal Ramlinya kebagian 1,5 tahun di Sukamiskin, waktu tahun 1978. Dengan gamblang Rizal Ramli di Rempang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping, dan dia mengosongkan Pulau Rempang yang telah dihuni beratus tahun oleh masyarakat di sana dengan tujuan Pulau Rempang itu akan dijadikan pangkalan militer.
Nah, ini ingin saya sampaikan ke Bapak pimpinan DPD sebagai tambahan dari fakta bahwa yang namanya desain yang disampaikan oleh Pak Profesor Antoni tadi berkaitan dengan adanya di belakang. Adanya di belakang Jokowi siapa? Dan itu juga dibuktikan pada saat Fuku Papa menjadi wakil presiden didatangi oleh Perdana Menteri, Wakil Presiden Cina. Saya kira itu tambahnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan dengan siapa kita berhadapan dan apa kekuatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bahaya daripada Republik ini. Kalau kita biarkan, benar-benar Republik ini akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.